Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alatif. Saya seorang guru sekolah dasar mengajar di SD Negeri 17 Senseng yang terletak di Desa Segedong, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi tentang magnet pada kompetensi dasar 3.5, yaitu mengidentifikasi sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari pada kelas 6 sekolah dasar. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian magnet. Magnet adalah suatu benda yang mampu menarik benda lain di sekitar yang memiliki sifat khusus. Setiap magnet mempunyai sifat kemagnetan. Apa sih sifat kemagnetannya itu? Sifat kemagnetan adalah kemampuan benda dalam menarik benda-benda lain di sekitarnya. Sifat-sifat magnet yang pertama yaitu magnet hanya menarik benda tertentu yang ada di sekitarnya. Tidak semua jenis benda dapat ditarik oleh magnet meski berada dalam satu jangkauan. Gaya magnet dapat menembus benda. Magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Apabila kutub magnet yang sejenis ini didekatkan satu sama lain, kedua kutub akan saling tolak menolak. Sebaliknya, kutub yang berlainan atau tidak senama, jika kita dekatkan, dia akan tarik menarik. Medan magnet akan membentuk gaya magnet. Medan magnet akan semakin rapat jika didekatkan dengan magnet. Sifat kemagnetan dapat melemah atau hilang karena hal tertentu, seperti itu sering jatuh, terbakar, atau lainnya. Jenis-jenis bahan magnet. Berdasarkan sifat kemagnetannya, jenis bahan magnet secara umum itu terbagi menjadi dua, yaitu bahan magnetik atau ferromagnetik dan bahan non-magnetik. Bahan magnetik atau yang bisa kita sebut dengan ferromagnetik ini adalah benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet. Jika benda jenis ferromagnetik berada dekat dengan magnet, magnet akan menarik benda tersebut. Selain itu, benda yang termasuk bahan ferromagnetik dapat dijadikan suatu magnet. Contoh bahan ferromagnetik itu adalah baja, besi, nikel, dan kobalt. Kemudian yang kedua itu bahan non-magnetik. Bahan non-magnetik terbagi atas paramagnetik, adalah suatu benda yang dapat ditarik dengan lemah oleh magnet kuat atau magnet tetap ya. Contohnya itu aluminium, tembaga, platina, dan lain-lain. Kemudian diamagnetik adalah benda yang menolak magnet. Benda ini tidak dapat ditarik sama sekali oleh magnet meski berada sangat dekat dengan magnet yang kuat. Bahkan jika kita tempelkan. Contoh benda diamagnetik adalah emas, seng, merkuri, dan lainnya. Kemudian macam-macam bentuk magnet ini terbagi menjadi 6 ya. Yang pertama itu magnet batang. Bentuknya ini menyerupai batang atau balok atau kubus. Kemudian magnet silinder, menyerupai tabung yang panjang. Kemudian magnet jarum, menyerupai jarum sebuah kompas dengan kedua ujung atau kutub magnetnya itu berbentuk runcing. Kemudian magnet U, yaitu bisa kita sebut juga dengan magnet ladang, berbentuk seperti tapal kuda atau serupa dengan huruf U. Kemudian magnet cincin. Magnet ini memiliki bentuk bulat menyerupai cincin. Kemudian magnet keping. Magnet ini memiliki bentuk menyerupai kepingan logam. Nah, kalian sudah memahami pengertian magnet dan macam-macam bentuk magnet bukan? Ternyata masing-masing magnet itu memiliki dua buah kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan, sehingga bisa terjadi gerakan tarik menarik atau tolak menolak dengan
benda tertentu. Ketika dua buah magnet dengan kutub utara didekatkan dengan kutub selatan, maka kedua magnet itu akan saling tarik menarik. Namun sebaliknya, jika kedua buah magnet dengan kedua kutub sesama didekatkan, misalnya kutub utara didekatkan dengan kutub selatan, maka magnet tersebut akan saling tolak menolak. Misalnya manfaat magnet dalam kehidupan sehari-hari itu bisa sebagai pertama, tenaga listrik. Tahukah kamu kalau magnet juga bisa menjadi pembangkit tenaga listrik? Misalnya saja magnet pada dinamo sepeda yang bermanfaat untuk memancarkan lampu sepeda. Kemudian kompas, magnet juga bisa digunakan sebagai petunjuk arah atau yang bisa kita kenal sebagai kompas. Sebab ujung magnet di kompas akan selalu mengarah ke selatan dan utara. Kemudian pintu lemari es, manfaat magnet selanjutnya ialah agar pintu es bisa menutup dengan rapat. Magnet pada pintu lemari es ini membuat lebih efektif untuk menutupnya, yaitu dengan menggunakan gaya tarik menarik, sehingga kita menutupnya tidak perlu memerlukan usaha yang kuat. Selanjutnya yang keempat itu manfaat magnet bisa kita gunakan juga sebagai bel rumah. Magnet juga mengubah getaran listrik menjadi suara. Hal ini seperti yang terjadi pada bel rumah. Kemudian alat ukur listrik, magnet juga dapat digunakan sebagai pemanfaatan alat ukur listrik seperti amperemeter atau voltmeter. Alat tersebut membutuhkan magnet untuk memainkan arah gaya magnet di dalam bentuk lilitan kawat yang pada bagian tengahnya. Alat akan menghasilkan gaya magnet yang berlawanan arah yang dapat memutar kumparan dan ditahan oleh pegas tidak bergerak. Ternyata magnet itu bisa kita buat. Bagaimana cara membuatnya? Mari kita cari tahu bersama. Cara membuat magnet sederhana itu dapat kita lakukan dengan 3 cara. Yang pertama itu dengan cara menggosok. Alat dan bahan yang perlu kita persiapkan yaitu sebuah paku besar atau besi, beberapa peniti, dan sebuah magnet tetap. Caranya itu dengan menggosokkan paku besar atau besi pada magnet tetap dengan searah. Kemudian dekatkan besi atau paku besar yang telah digosok tadi pada peniti. Jika peniti sudah menempel, maka paku tersebut sudah memiliki sifat magnetis. Kedua, dengan cara induksi, yaitu dengan mendekatkan magnet tetap ke sebuah besi atau paku besar. Alat dan bahan yang diperlukan sebuah magnet tetap, besi atau paku besar, dan beberapa peniti. Langkah kerjanya, didekatkan paku besar atau paku besi pada magnet tetap. Kemudian dekatkan peniti dekat dengan besi atau paku besar yang sudah didekatkan dengan magnet tetap tadi. Kemudian kita dekatkan peniti pada ujung paku besar atau besi. Jika peniti menempel pada besi atau paku besar, berarti paku atau peniti tersebut sudah memiliki sifat kemagnetan. Ketiga, yaitu dengan cara elektromagnetik, yaitu dengan cara mengalirkan arus listrik. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat magnet elektromagnetik yaitu sebuah baterai, kawat secukupnya, paku besar, dan beberapa peniti. Langkah kerjanya yaitu lilitkan kawat pada paku besar. Kemudian kedua ujung kawat ditempelkan pada kutub utara, kutub positif dan kutub negatif pada baterai. Setelah itu, ujung paku besar dekatkan dengan peniti. Jika peniti tersebut menempel, maka paku besar tersebut sudah memiliki sifat kemagnetan. Nah, itulah cara membuat magnet sederhana yang dapat kita lakukan di rumah. Namun, sifat kemagnetan tersebut hanya bersifat sementara. Demikianlah
sajian materi dari saya tentang magnet pada kelas 6. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.